Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas soal kebahasaan, analisis teks tepatnya, yang berkaitan dengan kalimat, dengan isi teks gitu ya. Kali ini kita akan bahas soal selanjutnya yang berkaitan dengan ejaan. Kita langsung saja ya, mulai dari nomor 1. Nomor 1, nah ini berkaitan dengan apa? Dengan penulisan judul. Ada yang masih ingat bagaimana cara tepatnya dalam menulis sebuah judul? Ya, yang pertama, judul itu ditulis menggunakan huruf kapital di awal. Ya, menggunakan huruf kapital di awal, kecuali untuk jenis kata berikut. Ada yang ingat kecuali kira-kira untuk apa saja? Kecuali untuk preposisi dan konjungsi. Oke. Sorry. Preposisi dan konjungsi. Preposisi itu kata depan yang terdiri dari apa? Bisa di, ke, dari, bagi, dengan, dalam, gitu ya. Kalau konjungsi ya kata hubung, yang, dan, apalagi dalam, untuk. Nah, itu kan konjungsi. Itu tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Atau yang cara kedua apa? Semuanya ditulis dengan huruf kapital. Kalau semuanya ditulis dengan huruf kapital, ya bukan hanya awalnya saja, tapi semua hurufnya ditulis kapital, berarti preposisi dan konjungsi pun ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, itu adalah 2 syarat penulisan judul yang tepat. Sekarang kita analisis judul dalam soalnya ya. Ada kata dampak, sudah benar menggunakan huruf kapital. Penghematan di sini kecil, berarti ini harusnya pakai kapital. Listrik kecil, berarti L-nya harusnya besar. Bagi di sini adalah konjungsi. Berarti di sini harusnya tidak menggunakan kapital, tapi kecil, gitu ya. Masyarakat, M-nya harusnya besar. Dan konjungsi berarti kecil, L-nya besar. Kira-kira, manakah pilihan jawaban yang paling sesuai? Ya, pilihan yang paling sesuai adalah yang B. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kata, nah seperti biasa, baca dulu pertanyaannya. Oke. Kata tidak tepat. Nah, dalam teks tersebut ditunjukkan oleh nomor berapa kira-kira? Nah, kalau kata tidak tepat, ini berarti kaitannya dengan apa? Dengan kata tidak baku. Tidak baku itu bisa berdasarkan ejaannya, cara penulisannya tidak sesuai dengan KBBI. Nah, kita perhatikan, kita lihat satu persatu dalam kalimat. Ada kalimat pertama, secara geografis. Kalian cek geografis benar apa enggak. Ternyata kalau di KBBI geografis itu benar. Tsunami, cara penulisan tsunami benar ya. Kemudian di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Nah, ini juga benar ya. Penulisannya sudah benar. Ini nama kawasannya ditulis menggunakan huruf kapital. Nih, tapi kata kawasannya sendiri tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi hanya nama kawasannya saja. Kayak misalnya Gunung Merapi. Gunung Merapi itu kan nama gunungnya ya. Berarti ditulis Gunung Merapinya. Kalau nggak Candi Borobudur. Kan candi itu termasuk dalamnya, berarti Candi Borobudur. Tapi beda dengan kawasan Candi Borobudur. Berarti kawasannya K-nya kecil gitu ya. Palung Sumatera. Nah, ini Palung Sumatera juga besar. Berarti itu benar. Nah, yang menarik ada kata resiko. Coba kalian udah cek belum di KBBI? Apakah penulisan resiko ini benar atau tidak? Coba kalian cari tahu dulu. Sudah dicari tahu? Ternyata resiko ini salah ya. Yang benarnya apa? Risiko.
yang benarnya adalah risiko. Jadi, kata yang tidak tepat ada di kalimat berapa? Kalimat 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, melengkapi. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi. Oke, kata hubung itu berarti dengan konjungsi. Amati kalimatnya. Kalau kalimatnya sebab akibat, maka konjungsinya pun harus menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau kalimatnya hanya berupa penggabungan informasi, berarti konjungsinya adalah konjungsi penggabungan. Kalau kalimatnya menunjukkan pilihan, berarti konjungsinya konjungsi pilihan. Gitu ya. Oke, coba kita lihat kira-kira, nah mana nih yang tepat? Kita dapat memahami titik-titik bahwa, titik-titik kelompok teman sebaya sangat berperan penting dalam peran sosial. Nah, kira-kira ini yang paling tepat yang mana? Ini adalah sebuah penegasan. Berarti konjungsi yang tepatnya adalah jika, bahwa, jika, bahwa. Nah, pilihnya berarti hanya dulu antara jika dan bahwa. Kalau jika ini adalah konjungsi syarat. Berarti ada hal yang harus terpenuhi. Nah, bahwa ini termasuk dalam penegasan. Gitu ya. Jadi kalau konjungsi jika ini adalah hubungan syarat ya. Kalau bahwa ini masuk ke dalam penegasan. Gitu ya. Oke. Berarti pilihannya antara B, C atau E. Gitu. Oke. Yang kedua, pengaruh kelompok teman sebaya tidak hanya berdampak negatif, titik-titik berdampak positif. Ada hal yang berlawanan. Ini negatif, ini positif. Berarti kira-kira konjungsi yang tepat yang mana? Ada 2 nih konjungsi pertentangan di pilihan ini. Ada namun, ada tetapi. Masih ingat nggak kira-kira apa bedanya namun dengan tetapi? Mana konjungsi pertentangan yang kita gunakan jika berada di tengah kalimat? Ya, yang tetapi, betul ya. Dan yang terakhir, ini adalah sebuah kesimpulan. Lalu ada di awal, berarti kita gunakan konjungsi antar kalimat. Yang mana? Satu-satunya. Bisa yang B atau D. Kan tadi kita sudah menemukan ya bahwa tetapi berarti yang ini jawaban. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Perbaikan penggunaan tanda baca. Nah, pada kutipan di atas adalah tanda baca. Berarti kita cari nih tanda baca yang salah dalam teks itu yang mana. Kalau kita lihat sebetulnya tanda bacanya di situ hanya ada koma dan titik ya. Tanda bacanya hanya ada koma dan titik. Nah, berarti kita cari tahu adakah kesalahan penggunaan koma atau titik. Nah, oke, kita lihat ya. Kalau tanda titik sepertinya semua tepat ya, tidak ada yang salah. Lalu bagaimana dengan koma nih? 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat yang pertama. Peristiwa tersebut tidak hanya diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga koma. Kira-kira gimana ini? Benar nggak? Masa komanya setelah kata juga? Koma ini harusnya berada sebelum kata tetapi, ya, setelah kata sendiri. Gitu, oke. Jadi, ada nggak di pilihannya di situ? Tidak ada ya? Oke, berarti kalau di pilihan jawabannya tidak ada, bisa jadi, ya. Atau ada? Ada ya yang ini. Tanda baca koma setelah kata juga. Ini salah gitu. Jadi harusnya kata tetapinya dipindahkan, tanda baca koma ini dipindahkan sebelum kata tetapi. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Konjungsi. Konjungsi yang tepat. Seperti yang tadi Bunda sampaikan, konjungsi itu berarti kita harus pahami kalimatnya. Apa kalimat sebab akibat kah? Atau kalimat apa gitu ya. Yang mana nih konjungsi yang tepatnya? Ini di awal, berarti ini harus konjungsi antar kalimat. Ini di awal juga, berarti kedua-duanya adalah konjungsi antar kalimat. Nah, kemudian hubungannya seperti apa? Nah, mudik terjadi bukan sebagai bentuk mobilitas mata. Titik-titik mudik sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Ini sudah ada kata berlawanan nih. Bukan sebagai.
sudah menjadi. Nah, ini kan satu hal yang berlawanan. Berarti kita menggunakan konjungsi apa? Pertentangan. Apa katanya konjungsi pertentangan yang ada di awal kalimat? Bisa namun, atau apa? Atau dahal gitu ya. Nah, di sini kita udah nemu nih kata namun hanya ada satu. Gitu. Berarti kita cocokkan nih dengan yang ini. Oleh karena itu benar nggak? Ternyata benar karena ini menunjukkan akibat ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, itu video untuk itu pembahasan Bunda untuk apa namanya soal nomor 1 sampai 5. Semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita pindah ke video selanjutnya.